teman-teman, siapa di antara Anda yang berpikir bahwa Cortex yang berubah menjadi core stress ini diduga ternyata proyek abal-abal, diduga ternyata ada potensi korupsi di dalam pelaksanaannya, dalam tendernya, sampai aliran uangnya. Siapa yang menduga, teman-teman? Coba di komentar di video ini ya. Gua akan share screen, ada berita ya terbaru mengenai hal ini ya. Jadi ini sudah sangat menyakitkan bagi kita semua ya. Uang 1, triliun dilempar begitu saja dan hasilnya adalah sebuah proyek, sebuah barang yang berkualitas abal-abal. Ini adalah dari inilah.com ya. Inilah.com, kualitas abal-abal katanya. Dugaan korupsi tender Cortex 1,3 T sulit untuk ditutupi ya. KPK tunggu laporan masyarakat. Apa betul ya, Bapak Rizky Aslendra? Oke, 14 Januari KPK. KPK membuka pintu bagi laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses tender aplikasi layanan pajak Cortex senilai 1,3 triliun. Jadi gue rasa KPK nggak perlu menunggu ya, langsung aja Pak, nggak usah nunggu aduan kan kan KPK sudah tahu apa namanya, sudah ada lampu merah gitu loh, nggak perlu masyarakat melaporkan Pak, tetapi nggak apa-apa, kita akan laporkan nanti ya. Ketika di launching 1 Januari 2025, aplikasi ini sempat ngadat selama sepekan. Nggak cuma sepekan, Pak. Sekarang sudah 2 pekan ya. Padahal vendor yang menggarap proyek ini punya nama ya, tapi kualitasnya dinilai abal-abal. Luar biasa ya. Itu akan menjadi salah satu perhatian kalau memang ada dugaan korupsi di situ. Nggak perlu nunggu dugaan, Pak. Langsung aja lu analisa, langsung aja lu buka buka proses penelitiannya, Pak. Kita menghimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui untuk bisa melaporkan, kata Kak juru bicara KPK, Bapak Tessa Mahardika, kepada awak media di Gedung Merah Putih. Luar biasa ya. Menurut Tessa, pemberantasan korupsi termasuk dalam sektor pajak merupakan perhatian serius pemerintah di bawah pemerintahan Pak Prabowo ya. Karena tentunya korupsi ini menjadi salah satu perhatian penting bagi Presiden kita Pak Prabowo. Dan menyangkut di hampir semua lini, itu yang menjadi concern beliau. Tessa menjelaskan KPK membutuhkan laporan dari masyarakat terkait kasus pengembangan aplikasi. Nggak perlu Pak, Anda kan punya punya saluran untuk menyadap telepon-telepon orang. Lu punya saluran untuk menyadap mutasi rekeningnya para petinggi-petinggi pajak. Nggak perlu kita dong. Kita mana bisa Pak, yang menelan biaya hingga 1,3 triliun. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki KPK untuk mengusut kasus tersebut secara mendalam. Oke. KPK juga terbatas sumber dayanya katanya, sehingga kita sangat menghargai bila ada rekan-rekan yang memiliki pengetahuan bahwa ini merupakan keuangan negara dan perlu diperhatikan pelaksanaannya oleh KPK. Tidak perlu orang pintar, Pak. Tidak perlu orang pintar untuk mengetahui ada kerugian negara di sini. Oke? Nggak perlu orang jenius. Coba KPK pelajari sendiri ya. Sebelumnya, pemerintah tak main-main dalam menginvestasikan dana 1,3 triliun, anjrit ya, 1,3 triliun ya, untuk membangun aplikasi Cortex yang sampah amburadul, bikin semua orang pusing ya. Namun hasil dianggap mengecewakan. Bukan hanya mengecewakan, ini kalau di luar negeri udah digugat ke pengadilan tuh si negara ini ya, kalau di luar negeri ya. Di sini mah kita maafkan aja lah, kita tinggal minta maaf, kita maafkan ya. Aplikasi yang diharapkan menjadi terobosan dalam sistem administrasi pajak ini justru bermasalah, bukannya bikin terobosan, malah dia sumber masalahnya, gitu ya. Sehingga menuai kritik tajam dari para wajib pajak. Ekonom sekaligus direktur bla 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 Nairul Huda menilai peluncuran aplikasi yang diinisiasi DJP Kementerian Keuangan ya oleh Ibu Sri Mulyani terkesan terburu-buru dan tanpa pengujian memadai. Terburu-buru yes, tanpa pengujian memadai lebih iya lagi ya. Mana bisa aplikasi meluncur begitu kacau balau. Tidak ada tes secara proper yang dilakukan oleh konsultan, baik quality assessment maupun programmernya. Yang penting dikumpulkan terlebih dahulu. Ini yang akhirnya merugikan negara karena aplikasi belum siap digunakan hingga saat ini. Jadi gue rasa para petinggi-petinggi DJP dan Sri Mulyani lagi deg-degan ya, jantungnya ya, karena salah dikit, ini masuk penjara orang-orang ini ya. Menegaskan masalah ini telah menjadi persoalan yang sangat fatal mulai dari perencanaan ya hingga peluncuran. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, peluncuran. Semua tahapan ini diduga bermasalah, diduga ada unsur korupsi ya. Ini menyarankan agar DJP tidak hanya sekedar meminta maaf, tetapi juga mengambil tanggung jawab penuh atas kelalaian ini. Siapa mau tanggung jawab, Pak? Siapa yang mau tanggung jawab? Lu bilang mau tanggung jawab si kepala Direktur Jenderal Pajak. Dia bilang bukan gua yang mulai. Lu mau semuanya tanggung jawab. Dia bilang bukan gua yang bikin PP-nya, peraturan pemerintah yang tekan Pak Presiden, bukan gua, dia bilang. Nah, Presiden udah kabur kemana?
Kalau perlu, kata Huda, Surya Utomo, DJP sebaiknya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya. Sudah kita ngomongin dari kemarin ya, apakah dia akan mundur? Kita tunggu saja ya, jika masih memiliki rasa malu terkait persoalan ini. Berani banget nih orang ini ngomong begitu ya, Pak Huda ini ya. Dirjen Pajak sudah sepatutnya juga mundur apabila masih memiliki rasa malu dan rasa bertanggung jawab terhadap problem ini. Jadi gua rasa Pak Surya Utomo merasa bukan tanggung jawab gue katanya, bukan gue yang punya inisiasi katanya. Meskipun masyarakat dipastikan tidak didenda, namun secara kerugian negara ada dampaknya ketika aplikasi yang sudah dibangun tidak dapat dimaksimalkan oleh rakyat ya. Bukan hanya tidak dapat dimaksimalkan, nggak bisa dipakai, barang sampah. Bagaimana coba? Tak hanya itu, Huda juga menilai kinerja Sri Mulyani patut dievaluasi. Bukan patut dievaluasi lagi, Pak. Lempar ke KPK, Pak. Buang ke KPK. Suruh KPK teliti. Berani nggak KPK teliti Sri Mulyani? Sri Mulyani juga patut dievaluasi terhadap kinerja dari 100 hari Prabowo Gibran. Sebelumnya, sejumlah WP mengeluhkan layanan aplikasi pajak anyar bernama Cortex yang diinisiasi oleh DJP Kementerian Keuangan ya. Padahal aplikasi itu menelan investasi 1,3 triliun. Uang kita semua ini guys, uang kita semua ya. Awalnya kehadiran Cortex diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan. Namun, justru sebaliknya, banyak wajib pajak kesulitan mengakses berbagai fitur penting dalam aplikasi itu ya, termasuk minta sertifikat digital aja nggak bisa ya, dan pembuatan e-faktur. E-faktur sampai hari ini masih error. Salah satu wajib pajak dengan nama akun Budi mengeluhkan hal ini di grup Facebook konsultan pajak. Ia menyebutkan bahwa selama edukasi tidak ada penjelasan jelas mengenai alur registrasinya, sehingga banyak WP kebingungan saat akan menggunakan Cortex ya. Selain itu, Kotek mewajibkan penggunaan sertifikat digital untuk membuat faktur pajak, tetapi sistem gagal memprosesnya. Hal ini menghambat proses bisnis wajib pajak. Kegagalan layanan Kotek ini jelas merugikan wajib pajak, terutama jika terjadi kekeliruan dalam laporan pajak akibat kerusakan fungsi aplikasi. Oke, kita lihat di berita lain ya. Di berita lain ini dari CNBC Indonesia. Keluhan soal Cortex terus muncul, sistem tak siap, sosialisasinya kacau, semuanya kacau, semua kacau. Bahkan ada KPP yang berani tutup pintu loh. Ada KPP yang berani tutup pintu untuk warga masyarakat. Dia bilang, nanti tunggu konteksnya stabil baru kita buka pintu lagi. Gila nggak lu? KPP sampai pingsan ngurusin beginian ya. Kenapa? Karena kantor pusat nggak kasih arahan yang jelas. Kantor pusatnya bingung. KPP lebih bingung. Masyarakatnya marah-marah. Ya gue tutup pintu aja lah. Nggak usah masuk ke KPP. Kami liburan dulu katanya. Mampus ya. Kalangan pengusaha dan pakar pajak memberikan catatan khusus bla 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 bla. Teman-teman tinggal baca sendiri ya. Ini Bapak Agus Suparman, luar biasa ya Pak Agus yang juga komplain ya. Oke, oke. Peluncuran kotas ini model Big Bang katanya, semua diluncurkan, di-blast ke kita semua ya. Seharusnya seperti aplikasi yang sudah-sudah, misalnya dicoba untuk wajib pajak tertentu dahulu, kemudian dipilih digunakan di KPP tertentu dahulu, sehingga kalau ada kekurangan tidak menjadi isu nasional dan dapat segera diperbaiki. Oke, Bapak Raden kepada CNBC. Oke, gue ketawa. Kenapa gue ketawa? Nanti gue sampaikan suatu saat nanti ya. Oke, jadi teman-teman, gue sudah bikin skripnya bahwa kita akan laporkan kepada KPK ya. Teman-teman tinggal bikin ini ya, emailnya ke sini nih. Email ke pengaduan@kpk.go.id ya. Gue copy, gue taruh di email gue. Ini sudah gue bikin email ya, pengaduan@kpk.go.id ya. Dugaan korupsi di proyek Cortex pajak ya, Cortex pajak oleh DJP dan Sri Mulyani ya. Nah, oke, Dear, gue coba ketik lagi di sini. Nah, ini ya sudah gue ketikin teman-teman ya, sudah gue ketikin, gue tinggal pastekan aja. Ini gue dapatnya dari grup-grup WA juga ya. Oke, gue pastekan Dear tim KPK ya. Berhubung tim KPK yang meminta warga masyarakat untuk membuat pengaduan. Nah, berikut saya membuat pengaduan. Oke, ini adalah linknya ya. Link berita kita kopikan aja deh biar KPK tahu ya. Link beritanya kan lu sendiri yang bikin ya. Oke, mana KPK-nya? Oke, copy. Gue pastekan di sini. Oke, ini gue pastekan kalimat yang tadi gue mau copy itu. Nah, gue copy. Oke, paste. Nah, ini dia ya.
Gua copy pastekan aja deh. Dear KPK yang terhormat, kami mohon agar proyek diduga abal-abal Kortex di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dapat segera diperiksa karena uang rakyat 1,3 triliun dipakai untuk proyek ini ya. Kami mencium aroma bau-bau adanya dugaan korupsi ya, adanya dugaan korupsi dalam proyek ini. Tolong KPK segera memeriksa semua orang terlibat dalam proyek ini. Siapa saja orang-orang yang terlibat? Bagaimana LHKPN mereka ini semua? Satu, siapa yang menginisiasi di awal? Siapa? KPK cari dong. Jangan kami, rakyat yang disuruh nyari. Anda, KPK yang cari ya. Lu tugasnya mencari. Yang kedua, siapa yang membuat dasar hukumnya? Siapa? Ketika barang ini dimunculkan sebagai sebuah ide, kemudian diimplementasikan dalam bentuk aturan. Aturannya siapa yang bikin? Gue sih tahu aturannya. Tapi kan coba deh KPK yang cari ya. KPK yang cari. Aturannya di mana? Siapa yang tanda tangan? Cari siapa orangnya ya. Yang ketiga, siapa PPK-nya? Pejabat pembuat komitmennya? Siapa? Siapa KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya? Siapa PPTK-nya, pejabat pelaksanaan teknis kegiatannya? Siapa pemegang tendernya? Informasi yang kita ketahui selama ini ada dua, yaitu LG dan LG dari Korea dan Deloitte ya. Deloitte sebagai konsultannya. Kemudian LG dari Korea sebagai pemenang tender untuk pengadaan softwarenya. Oke? Ini kita ketahui ya. Kemudian siapa saja subkonnya? Kami duga tidak mungkin dong mereka sendiri dong. Nggak mungkin dong tim LG sendiri yang kerjain semua. Pasti dia subkon. Kemungkinan. Deloitte, apakah Deloitte punya waktu bekerja ini? Gua rasa belum tentu. Mungkin dia subkon ke orang lain ya. Nah, bagaimana aliran uangnya yang mengalir? Kemana saja? Sejauh mana? KPK yang punya kemungkinan ini kita nggak tahu ya. Siapa saja keluarga atau teman dekat dari para pejabat ini. Ingat ya, korupsi tidak akan diberikan langsung kepada oknumnya ya. Lu kira orang-orang ini bodoh yang enggak ya. Mereka tidak akan mengambil uang korupsi langsung pakai tangan mereka atau langsung pakai rekening mereka. Tidak, pasti pakai tangan orang lain, pasti pakai rekening orang lain. KPK berani nggak memeriksa Sri Mulyani? Berani nggak lu? Kami sebagai rakyat jelata ya tidak bisa mendapatkan bukti otentik karena tidak punya alat penyadap telepon ya. Kami tidak bisa melihat isi mutasi rekening para pejabat ini. Tapi kita bisa melihat atau mencium aroma bau-bau korupsi dalam sebuah proyek diduga abal-abal melalui tahapan-tahapan dan hasil akhir dari proyek tersebut. Berikut indikasi kemungkinan dugaan korupsi tersebut ya. Satu, bahwa diduga proyek ini sudah berjalan lama, tetapi tidak ada laporan yang jelas bagaimana tahapan-tahapan yang sudah terlaksana di level teknisnya. Bagaimana? Tidak jelas ya. Dua, bahwa diduga tidak jelas siapa vendor yang bekerja, apakah hanya dua vendor besar itu? Kalau perlu ya, perlu dipanggil oleh KPK ya dan dibongkar semua detail rinciannya. Panggil dong, berani nggak lu panggil Deloitte? Berani nggak lu panggil LG dari Korea itu? Berani nggak Pak KPK ya? Jangan cuma lempar ke masyarakat. Tiga, bahwa diduga proyek ini ketika di launching banyak yang error 99% ya, bahkan tidak bisa diakses sama sekali, downtime down gitu loh ya. Proyek ini sudah berjalan sejak 2020 atau 2021 ya, artinya sudah development selama minimal 4 tahun lamanya ya. Bahwa diduga database-nya dibuat baru, tidak melanjutkan database yang lama di DJP online. Kan banyak orang bingung, kenapa sih lu nggak menggunakan DJP online saja, cuman menu-menu ditambah. Kenapa nggak begitu? Kenapa harus bikin website baru? Kenapa mesti bikin database baru? Artinya, diduga ini disengaja dibuat untuk proyek baru dan budget baru dan duit baru dan korupsi baru ya, diduga. 5. Bahwa diduga bahkan setelah 14 hari tidak bisa diperbaiki sistemnya, error satu ditutupi, muncul error yang lain. Artinya diduga proyeknya abal-abal, Pak KPK. Dikerjakan dengan serampangan, kacau balau di internal tim pelaksanaan teknis. Bahwa di level KPK, yang 6 ya, di level KPP kebingungan mereka. Tidak dapat memberikan solusi kepada WP. Kenapa? Karena kantor pusat juga bingung, gitu loh. Bahkan KPK ada yang tutup KPP ya ada yang tutup pintu untuk wajib pajak. Gara-gara apa? Nggak bisa kasih solusi. Nomor 7, bahwa diduga setelah 14 hari di Januari ini telah terjadi banyak kerugian negara dari pihak penerima negara iya ataupun di pihak pengusaha dan masyarakat luas. Silakan dihitung dong KPK ya, jangan kami yang hitung, Anda bantu hitung dong. Nomor 8, bahwa diduga terjadi kerugian negara akibat harga tender yang terlalu fantastis hingga 1,3 triliun ya. Ini kita nggak sanggup menghitung Pak, kita orang biasa. Anda KPK yang hitung ya.
Ini dari grup yang lain ya, dari grup yang lain kita dapat informasi juga. Program Kotes mendapatkan kritik tajam karena dugaan korupsi dan penggunaan anggaran tidak efektif. Berikut beberapa poin kontroversi. Satu, dugaan korupsi ya, penggunaan anggaran yang tidak transparan. Mana transparansinya? Kemana 1,3 T-nya? Coba kita tanya transparansinya. Dua, kontrak yang tidak kompetitif. Oke, kita belum tahu nih bagaimana tendernya ya, apakah terbuka atau tertutup ya, kita nggak tahu ya. Tiga, penunjukan penyedia jasa tanpa tender. Waduh, kalau betul itu mah cilaka ya. Empat, biaya pengembangan yang tidak proporsional. Kita mesti tahu dulu bagaimana komposisi pengembangannya. Kemudian kritik dari parlemen dan masyarakat ya. Anggota DPR mempertanyakan efisiensi anggaran. Dua, masyarakat keberatan dengan biaya operasional yang tinggi. Tiga, ketergantungan pada teknologi asing. Empat, kurangnya pengawasan dan evaluasi. Dampak pada rakyat, peningkatan beban pajak, keterlambatan pelayanan publik, kerugian ekonomi bagi usaha kecil, kehilangan kepercayaan publik. Udah deh, nggak usah ngomong kepercayaan publik. Tidak ada lagi kepercayaan publik terhadap DJP. Nggak ada. Nggak ada ya. Namanya publik di Konoha ya. Kalau di Indonesia mungkin masih tinggi ya. Rekomendasi perbaikan yaitu transparansi anggaran dan kontrak, evaluasi dan audit secara independen, pengawasan ketat dan lembaga negara, peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan sistem dan infrastruktur, oke? Gue tambahin nomor 6 ya. Mana nomor 6? Dan 6, oke? Dan nomor 6 adalah pecat dan tangkap para koruptor yang terbukti bersalah. Berani nggak KPK? Oke? Dah, gue kirim teman-teman ya. Gue kirim kepada pengaduan@kpk.go.id. Gue tinggal kirim. Udah selesai ya, gue kirim. Nah, teman-teman tinggal gue kopikan juga ini nanti di deskripsi dari video gue ini ya. Kalau teman-teman mau silahkan diisikan, silahkan dikopikan saja. Kalau mau, oke, gue tinggal taruh ke sini ke deskripsi video gue. Nah, oke. Udah ya, sudah gue taruh di deskripsi video gue. Silakan teman-teman yang mau melapor ke KPK, karena KPK sudah menantang nih. KPK menantang Anda para wajib pajak. Apakah merasa dirugikan? Kalau lu merasa dirugikan, silakan lu laporkan. Kalau lu punya data, punya fakta, punya bukti mengenai dugaan korupsi, silakan dilaporkan, kata KPK ya. Nah, kita sebagai warga masyarakat, kalau ditantang ya kita ambil teman-teman ya. Lu jual, gue beli gitu kan. Jangan sampai gue sudah lapor pengaduan, lu tidak proses KPK ya. Gitu. Oke teman-teman, silakan laporkan ke KPK kalau Anda mau. Dan kita akan menunggu ya, karena Cortez ini akan sangat-sangat dihantui dengan diduga sebagai proyek abal-abal, dihantui dengan dugaan korupsi ya. Kalau KPK nggak proses, ya sudah, lupakan aja teman-teman ya. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.